ada hal yang menarik perhatian saya tentang si Tifa ini ya. Setelah dia ngumpet dari kasus ijazah dengan alasan beribadah, tiba-tiba dia merekayasa sebuah kejadian. Kejadiannya adalah seolah-olah dia difitnah meminta RJ melalui Bang Andi Azwan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dan ini sepertinya memang sebuah rekayasa kalau saya teliti ya dari keterangan yang diberikan oleh Bang Andi dengan jumpa persnya si Tifa ini dengan Al-Katiri menjelaskan tentang duduk permasalahan munculnya isu bahwa Tifa mau meminta RJ ke Pak Jokowi. Ini harus kita cermati teman-teman, bagaimana mereka ini merekayasa. Rekayasa ini memang dibutuhkan oleh mereka untuk memberikan kesan bahwa Pak Jokowi lah yang ngejar-ngejar si RRT ini untuk minta maaf kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang ngebet ingin supaya mereka-mereka ini minta maaf sehingga nama baik Pak Jokowi terselamatkan begitu menurut mereka. Mereka membuat skenario ini untuk memfitnah lagi. Kita akan bandingkan antara keterangan yang diberikan oleh Bang Andi Azwan dengan keterangan yang diberikan oleh Al-Katiri. Al-Katiri ini brengsek teman-teman. Justru Bang Andi Azwan ini bertanya kepada Al-Katiri, benar nggak sih ini nomornya Tifa, kok dia mau ketemu, katanya mau ketemu Pak Jokowi, minta tolong saya memfasilitasi. Al-Katiri bilang, oh bukan, itu bukan nomor Tifa. Yang mengirimkan WA ke Bang Andi Azwan itu memang bukan Tifa. Tapi di keterangan dia ini, seolah-olah dia tidak tahu cerita dari Andi Azwan gitu. Seolah-olah Bang Andi Azwan tidak pernah menelepon dia bertanya tentang nomor yang mengirimkan WA kepada Andi Azwan gitu. Bagaimana si Al-Katiri ini memutar-mutarkan fakta gitu. Seolah-olah ini bukan nomor Tifa, tapi isu yang beredar Tifa katanya mau minta maaf. Bukan isu yang beredar Tifa mau minta maaf. Tetapi dia tahu bahwa Andi Azwan sudah mengatakan, kalau memang bukan Tifa nomornya, ini adalah penipuan gitu loh. Tapi dia jumpa pers bicaranya lain, seolah-olah Andi Azwan lah yang menyebarkan isu bahwa Tifa minta maaf gitu. Kemarin itu yang cukup viral itu, ya, saya memang menerima sebuah WA atas nama Dr. Tifa itu, dan saya klarifikasi dengan Al-Katiri apakah benar, ya. Ini saya akan berikan pada teman-teman, ya. Nah ini teman-teman semua bisa lihat, Dr. Tifa ini mengirimkan yang namanya ucapan Idul Fitri, ya. Kemudian dia sebut, ya saya jawab mohon maaf lahir batin, ya. Kemudian juga saya tanya, ini Dr. Tifa? Ya bang. Oke, ya, jangan dipublikasi bang. Saya ingin sekali bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Nah, karena begini, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor saya sedang saya tidak berinteraksi, kecuali dalam debat. Di istirahat pun saya tidak berinteraksi dengan mereka, teroris ini. Jadi, di sini apa kita bisa bertemu dulu? Nah, saya katakan itu. Boleh bang. Nah ya, saya dengan Al-Katiri. Oke, ditentukan saja tempatnya oleh ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Nanti tak info. Besok pagi sekitar jam 10 bisa bang di Tebet, Cafe Coffee Time. Saya berdua dengan Pak Al-Katiri. Nah, setelah saya menerima ini, saya kontak dengan Al-Katiri. Karena pernah saya di TV One, itu satu frame dengan Al-Katiri. Ya. Nah, di situ kita tukar nomor telepon. Nah, saya kontak ke Al-Katiri. Nah, dengan Al-Katiri ini saya tanyakan. Nah, ini saya screenshot, ya, saya kirim ke Al-Katiri. Ya, ini juga saya screenshot ke dia. Nah, baru saya telepon, dia tidak angkat, kemudian dia telepon saya. Ada apa, Mas Andi? Ini saya mau klarifikasi ini, saya mau tanya apakah Dr. Tifa ini ingin bertemu Pak Jokowi di Solo. Nah, yang saya tadi tunjukkan kepada teman-teman. Nomornya ini, tolong dong dicek benar nggak, gitu loh. Nah, kemudian dia cek, gitu loh. Saya cek, stikernya pun tidak ada yang tahu nomor ini, karena saya kasih nomor itu. Oh begitu. Nah, terus Al-Katiri bilang, ya jangan-jangan itu orang lain, Pak Adi, karena ya makanya saya mau tanya Pak Al-Katiri, karena Pak Al-Katiri adalah PH, penasihat hukum. Dan dia juga mengatakan, iya saya penasihat hukum dan juga keluarganya Dr. Tifa itu, ya PH-nya menunjuk saya, bukan hanya Dr. Tifa, tapi keluarganya pun meminta Al-Katiri sebagai yang melekat dengan Dr. Tifa itu. Cuma dia bilang, kok pakai Q ya? Saya kurang tahu, saya ini makanya saya tunjukkan ke Pak Al-Katiri apakah betul. Nah terus dia bilang, ini saya sudah cek dengan circle-nya. Ternyata Pak Andi, itu tidak ada yang tahu menahu. Oh kalau begitu, ya ini mungkin penipuan. Kan begitu. Nah saya diamkan saja. Agak cukup heran juga saya menerima ini karena saya nggak berinteraksi. Kembali lagi tidak berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Nah hari ini kalau kita lihat ya dalam press conference itu seolah-olah saya mengajak Dr. Tifa itu ya dan menawarkan Dr. Tifa itu RJ. Mohon maaf ya, saya ini bukan yang dikatakan makelar untuk RJ. Tidak. Kalau mau RJ silahkan
penasihat hukumnya berbicara dengan Polda Metro Jaya. Mereka lah yang memfasilitasi itu. Tidak bisa langsung ketemu Pak Jokowi. Begitu aturannya kan ada semuanya. Yang apa yang dilakukan Saudara Rizwan betul sekali. Penasihat hukumnya Ibu Eli Danetti betul juga, penasihat hukumnya bertemu dengan Polda Metro Jaya, penyidik Polda, dan mereka lah yang mengatur untuk itu, bagaimana untuk prosedur-prosedur RJ itu. Jangan dibolak-balik gitu loh. Ya. Jadi saya tegaskan, tidak ada saya meminta di TIFA itu untuk RJ, tidak ada. Saya mengklarifikasi karena WA saya terima ini atas nama Dokter TIFA itu. Saya pancing-pancing kok banyak sekali dia mengetahui gitu loh. Penasihat-penasihat hukumnya, kok dia bisa tahu Al-Katiri gitu loh. Terus ada lagi siapa namanya Fadli Nasution misalnya. Nah itulah, makanya saya kan tidak menganggap apa bahwasannya itu saya katakan itu tidak terkonfirmasi dan ini bisa saja merupakan jebakan Batman buat saya. Gitu. Jadi jelas ya teman-teman, saya klarifikasi ya, Andi Aswan tidak pernah meminta RJ apa yang seperti apa mengusulkan RJ, membujuk-bujuk Dokter Tifa itu untuk dapatkan RJ seperti apa yang mereka katakan dalam pers conference itu, ya. Saya menerima WA atas nama Dokter Tifa itu, makanya saya klarifikasi kepada Al-Katiri karena di situ disebutkan nama Al-Katiri sebagai penasihat hukum dan kebetulan saya sudah mempunyai nomornya ya ketika kami ini satu frame di TV One itu saling bertukar nomor. Disitulah ya saya menanyakan, menelpon tapi tidak diangkat pada saat itu. Nah, saya tanyakan apakah benar ini nomornya Dokter Tifa. Ya, ini seperti ingin sekali bertemu dengan Pak Jokowi. Ini WA-nya, makanya saya screenshot, saya kirim ke Al-Katiri, tolong dicek betul tidak. Gitu. Ya kalau tidak betul ya bagus. Saya lebih senang. Artinya ya nggak apa-apa. Ya kan? Jadi tetap ada namanya roti sobek gitu. Ya kan? Senang juga kita. Jadi pengadilan kan tetap jalan dan bisa pembuktian di sana. Sekali lagi ya teman-teman, jangan sekali terprovok oleh mereka yang selalu melakukan press conference tapi memutarbalikkan fakta untuk itu. Ya saya sangat menyayangkan gitu loh. Ya kepada Al-Katiri karena saya minta klarifikasi kepada dia untuk itu. Tidak ada saya mengatakan meminta RJ. Saya tidak ada saya sebagai maklar RJ buat Tifa itu, tidak ada untuk itu. Jadi clear untuk itu teman-teman semua. Kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dokter Tifa memang tidak tampil ya karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan. Ya kan? Tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya karena RJ dan sebagainya. Padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle 1 ya. Bukan termu ya? Circle boleh, ya? boleh lah. Circle ya kan, saya tidak sebut namanya tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Katiri besok saya dapat WA dari Dokter Tifa bahwa besok Dokter Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dokter Tifa ini saya tahu nomornya. Akhirnya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dokter Tifa ya. Sebut nomornya Pak? Boleh. Yang menyebut ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dokter Tifa ya? Ada foto Dokter Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya. Ya, itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dokter Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dokter Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dokter Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Al-Katiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya. Bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dokter Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo gini. Yang menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Al-Katiri. Saya agak tertariknya apa? Dokter Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Al-Katiri saya itu pakai K. Dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Al-Katiri lah. Sementara itu, Rafli Harun sudah mulai melihat posisi terjepit mereka di kasus ijazah ini. Sehingga dia mencari-cari cara agar apa yang dilakukannya selama ini adalah bukan untuk menekan Pak Jokowi atau memfitnah Pak Jokowi atau menuduh Pak Jokowi, tapi sekedar hanya ingin tahu saja
apakah Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, hanya ingin tahu saja. Minta Pak Jokowi tunjukin. Jadi dia ingin setelah membuat gonjang-ganjing Indonesia, bahkan dunia, dengan cerita-cerita bohong mereka yang mengatakan 11.000 triliun palsu, lalu mereka bilang kalau sudah ditunjukin ternyata asli, ya kita minta maaf. Enak bener. Ini bulan apa ini? Ini bulan Maret. Kalau kita bilang Januari, Februari, Maret, kita berdebat lagi 3 bulan untuk barang yang kemudian ditunjukkan sekilas. Ada nggak peluang untuk menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Yang saya katakan, kalau memang benar-benar asli dan proven melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kita akan minta maaf. Ya kita akan minta maaf. Enak bener minta maaf. Terus apa yang dilakukan Pak Jokowi salah gitu? Membela dirinya dengan melaporkan mereka telah mencemarkan nama baik. Salah. Jadi begini teman-teman, banyak orang-orang pintar yang paham hukum seperti ini pemikirannya. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi telah melakukan kesalahan karena melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baiknya. Pak Jokowi lah yang bersalah, terlalu lebay menanggapi para peneliti-peneliti hebat ini sehingga melaporkan mereka dengan tuduhan pencemaran nama baik. Katanya Pak Jokowi terlalu lebay. Padahal mereka cuma ingin ngeliat doang. Bener nggak sih ijazahnya palsu? Padahal tuduhannya, isunya mereka itu sudah melakukan fitnah dan kejahatan-kejahatan itu sejak tahun 2014. Bahkan Rafli Harun itu pernah menyebarkan kebohongan, katanya Pak Jokowi membuat pemalsuan ijazah di Pasar Pramuka, di Pasar Burung. Enak bener, minta maaf. Semudah itu, mentang-mentang Pak Jokowi orang yang mudah memaafkan, terus mereka menganggap remeh setelah menyebarkan fitnah.